Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pengantar ekonomi makro kelas Delta yang beranggotakan Nada Tiara Wulandari, Fatima Fitayani, Rizka Marcelina, Tiara Tridaya, Hernanda Adilistianto, Riki, dan Ferdian Andika Putra. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir di semester 2, yaitu membuat video pembelajaran mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta kasus yang terjadi pada negara Sri Lanka. Kebangkrutan negara Sri Lanka. Di sini kami akan memaparkan 4 materi, yaitu yang pertama materi dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang kedua adalah penyebab, yang ketiga dampak, dan yang keempat adalah solusi. Materi pembahasan yang pertama, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Definisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam membentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Yang kedua adalah kebangkrutan negara Sri Lanka, apakah penyebabnya? Perekonomian negara Sri Lanka tengah dilanda krisis. Bahkan negara kawasan Asia Selatan itu telah resmi dinyatakan bangkrut. Kebangkrutan tersebut tidak lepas dari kegagalan pemerintah Sri Lanka yang menghentikan krisis ekonomi terburuknya yang dihadapi dalam sejarah kemerdekaannya. Imbasnya, Sri Lanka gagal membayar hutang luar negeri yang mencapai 754 triliun. Akibatnya adalah berbagai dampak buruk yang harus dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di negara Sri Lanka akibat krisis perekonomian yang terjadi. Pandemi COVID yang menyebabkan hilangnya pendapatan pariwisata dikarenakan pada saat itu pemerintah berfokus dalam kegiatan pembatasan kegiatan pariwisata. Berdasarkan catatan Tirto di distrik Hambantota, ada sebuah pelabuhan besar yang menjadi beban keuangan sejak mulai beroperasi dengan total kerugian mencapai 300 juta US dollar atau setara dengan 4,4 triliun dalam 6 tahun. Yang ketiga itu di kawasan yang sama juga terdapat proyek mewah lainnya yang didukung oleh Cina. Jadi, pusat konferensi besar yang jarang dipakai sejak dibuka dan bandara senilai 200 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun yang sempat kekurangan dana untuk membayar tagihan yang dipinjam. Mata uangnya jatuh hingga 80%, membuat impor lebih mahal dan memperburuk inflasi yang sudah tidak terkendali, dengan harga makanan naik 57% menurut data resmi. Dan yang terakhir, pada April 2021, Raja Paksa tiba-tiba melarang impor pupuk kimia. Dorongan untuk pertanian organik mengejutkan para petani dan menghancurkan tanaman padi pokok dan mendorong harga lebih tinggi. Dampak-dampak yang harus dihadapi oleh masyarakat Sri Lanka. Yang pertama, warga masyarakat negara Sri Lanka melewatkan makanan karena kesulitan ekonomi. Yang kedua, mengantri berjam-jam hanya untuk mencoba membeli bahan bakar dan gas yang langka. Yang ketiga adalah dokter terpaksa menggunakan media sosial untuk mendapatkan persediaan peralatan obat-obatan yang penting, dan mereka memperingatkan warga agar berupaya semaksimal mungkin agar terhindar dari sakit atau kecelakaan. Yang keempat adalah semakin banyak warga negara Sri Lanka yang mencari paspor untuk ke luar negeri hanya untuk mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah PNS diberikan hari libur ekstra selama 3 bulan untuk mereka diberikan waktu untuk menanam makanannya sendiri.
Yang keempat adalah solusi yang dapat dilakukan oleh negara Sri Lanka. Pertama-tama yang harus dilakukan oleh negara Sri Lanka adalah memperbaiki sistem pemerintahannya. Yang kedua, ekspansi fiskal atau meningkatkan anggaran belanja pemerintah untuk memperbaiki sektor-sektor yang telah rusak. Yang ketiga adalah negara Sri Lanka perlu mengurangi pajak dan suku bunga acuannya. Yang keempat adalah negara Sri Lanka perlu melakukan negosiasi dengan seluruh kreditur terutama program Belt Road Infinite. Yang kelima, menunda proyek yang ambisius yang telah menjadi beban dalam pembiayaan anggaran. Yang keenam, negara Sri Lanka perlu meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahannya dengan konsisten dan memberantas korupsi. Dan yang terakhir adalah Sri Lanka juga perlu mengembalikan kepercayaan investor dan pelaku usaha untuk berfokus pada investasi yang padat karya. Jadi, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari krisis ekonomi Sri Lanka untuk mencegah kejadian serupa terjadi di Indonesia. Pertama, jangan menggantungkan ekonomi terlalu besar pada satu atau dua sektor komoditi, seperti pariwisata contohnya, yang terpukul akibat pandemi COVID-19. Kita harus mendiversifikasi ekonomi, terutama ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah, seperti manufaktur yang bisa menjadi bantalan kalau ada external shock. Kedua, jangan menggantungkan diri terlalu besar terhadap produk impor, khususnya di sektor pangan dan energi. Ketika harga kebutuhan esensial dunia naik, maka akan mengganggu ketahanan nasional. Sebaliknya, kita harus meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga ketergantungan dan dampak negatif bisa diminimalisir. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.